Kita akan bedah satu teka-teki besar di pasar. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi soal siapa yang main di arena yang berbeda dengan aturan yang berbeda. Yuk kita bongkar perbedaan struktural antara kita, trader retail, dengan para institusi raksasa. Coba dibayangin, Anda lagi trading posisi minus 30 pips. Wah, jantung udah deg-degan, keringet dingin. Di sisi lain, ada institusi yang floating minus ratusan pips, tapi mereka kelihatan tenang-tenang aja. Kok bisa? Apa bedanya? Jawabannya, ini bukan cuma soal mental baja, ini soal struktur. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan lewati 6 tahap ini. Kita mulai dari masalah yang paling sering kita rasakan, lalu kita intip cara kerja para raksasa, dan yang paling penting, gimana cara kita beradaptasi biar bisa bertahan di permainan ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama, zona yang paling akrab buat kita semua, rasa cemas. Gini, rasa cemas pas trading itu wajar banget. Itu bukan karena Anda lemah atau penakut, tapi itu adalah gejala dari sebuah sistem permainan yang emang nggak seimbang. Familiar banget kan? Harga berbalik dikit, udah panik. Selalu was-was sama yang namanya margin call. Terus pasang stop loss ketat banget, malah kesentuh duluan. Baru harganya balik sesuai prediksi kita. Ngeselin kan? Nah, di balik semua ini, ada satu biang keladinya. Leverage yang kegedean. Inilah yang bikin goyangan kecil jadi terasa kayak gempa bumi buat akun kita. Dan ini bukan cuma perasaan kita aja loh. Ini fakta. Data dari Badan Regulator Pasar kayak ESMA di Eropa itu nunjukin secara konsisten sekitar 74% sampai 89% trader retail itu kehilangan uang. Ini bukti nyata kalau jebakan ini sistematis, bukan cuma soal lagi sial aja. Sekarang kita coba pindah ke dunia yang sama sekali berbeda. Lupain dulu deh soal chart 5 menitan dan leverage 1:100. Institusi itu main dengan tujuan, alat, dan ya struktur dana yang levelnya beda banget sama kita. Ini nih konsep kuncinya. Namanya trading berbasis inventaris. Jadi institusi besar, terutama para market maker, mereka itu bukan kayak peramal yang nebak harga mau kemana. Anggap aja mereka itu manajer gudang raksasa. Tugas utama mereka itu ngelola stok barang atau inventaris aset, bukan buat nebak harga, tapi buat nyediain likuiditas dan dapat untung dari selisih harga jual dan beli. Lihat aja perbandingannya, kita fokusnya menang di satu tebakan. Mereka fokusnya efisiensi dalam ngelola portofolio. Leverage buat kita itu alat spekulasi. Buat mereka itu bagian dari sistem pendanaan yang rumit. Makanya resiko kita itu numpuk di satu titik, sementara resiko mereka disebar dan dikelola secara aktif. Beda banget kan? Terus gimana mereka bisa tahan floating ratusan pips tadi? Ya ini jawabannya. Posisi itu cuma secuil dari portofolio raksasa mereka. Kalau satu posisi rugi, bisa jadi posisi lain untung. Mereka juga bisa lempar resiko ke dealer lain dan pakai instrumen lain buat hedging. Ini udah manajemen risiko level industri, bukan level personal. Nah, ini dia. Mungkin ini adalah masalah paling mendasar yang bikin kita sering kejebak. Kita dan institusi itu seolah-olah ngelihat pasar yang sama, tapi lewat lensa waktu yang sama sekali beda. Nggak sinkron. Perhatiin deh kontrasnya. Satu tren penuh yang kita mainkan di chart 15 menitan, buat institusi itu mungkin cuma satu bar kecil di chart mingguan mereka. Apa yang kita sebut satu siklus trading lengkap dari entry sampai kena target atau stop loss, buat mereka itu cuma satu langkah kecil dalam proses akumulasi posisi yang panjang. Dan ini poin krusialnya. Pergerakan harga naik turun yang bikin kita panik dan kena stop loss, yang kita sebut noise atau gangguan, buat mereka itu justru sebuah kesempatan. Volatilitas itulah yang menciptakan likuiditas yang mereka butuhin banget untuk bisa masuk atau keluar dari posisi raksasa mereka secara bertahap. Oke, kita udah tahu kenapa permainannya beda. Sekarang, yuk kita lihat gimana manifestasinya di chart kita. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah fenomena yang sering disalahpahami, yaitu pengambilan likuiditas, atau yang bekannya disebut stop hunt. Coba deh, kita pakai sudut pandang mereka. Anda mau eksekusi order $500 miliar. Nggak bisa kan asal klik buy, harga bisa langsung loncat dan malah rugi. Anda butuh banget kolam yang isinya banyak penjual di harga yang Anda mau. Pertanyaannya, di mana nemuin kolam itu? Jawabannya, ada di kita. Iya, di perilaku kita semua. Kita kan sama-sama belajar buat pasang stop loss di tempat yang aman. Di bawah support, di atas resistance, di angka-angka bulat. Nah, kumpulan order stop loss kita ini tanpa sadar menciptakan kolam likuiditas yang besar dan sangat bisa diprediksi. Jadi ini bukan konspirasi jahat buat ngambilin uang Anda secara personal ya. Ini lebih ke kebutuhan mekanis pasar. Institusi butuh likuiditas buat ngisi order raksasa mereka. Dan area di mana stop loss kita ngumpul itu adalah tempat paling efisien buat mereka. Simpelnya gitu.
Prosesnya seringkali kelihatan gini. Pertama, harga dipancing buat bergerak ke zona likuiditas. Kedua, pas stop loss kita semua kena, kan muncul tuh banjir order jual. Nah, saat itulah order-order itu langsung diserap sama order beli raksasa institusi. Ketiga, begitu order mereka keisi, tekanan beli yang sesungguhnya muncul, dan harga langsung berbalik arah dengan kencang. Oke, kita udah bedah masalahnya. Mungkin kedengarannya jadi pesimis ya, tapi justru sebaliknya. Pemahaman ini adalah langkah pertama menuju solusi. Sekarang, kita fokus ke bagian yang paling penting. Gimana cara kita beradaptasi biar bisa nyetel sama struktur pasar ini? Ini perubahan mindset yang paling fundamental. Berhenti jadi peramal, serius. Berhenti coba nebak-nebak harga. Mulai sekarang, berpikir layaknya seorang manajer resiko yang cerdas. Tujuan utama kita bukan untuk selalu benar, tapi untuk bertahan hidup. Survival first, baru profit. Ini 4 langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan. 1. Kurangi leverage. Drastis, kasih ruang napas buat akun Anda. 2. Selaraskan time frame. Jangan analisis chart weekly buat ambil posisi di chart 1 menit. Ketiga, perlebar stop loss-nya. Pasang stop berdasarkan struktur, bukan di level yang paling jelas. Dan yang terpenting, prioritas nomor 1 adalah bertahan hidup. Tabel ini ngerangkum transformasinya dengan jelas. Dari yang tadinya coba memprediksi, kita geser jadi bertahan dan selaras. Dari stop loss yang ketat dan gampang jadi target, ke stop loss yang lebih struktural. Dari reaktif sama noise di time frame kecil, jadi pakai time frame besar buat konteks. Dan dari leverage pol-polan, jadi risiko yang terkontrol. Ini adalah perubahan dari seorang penjudi menjadi seorang manajer risiko. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran kunci yang semoga bisa mengubah cara pandang kita soal apa itu keunggulan yang sesungguhnya di pasar. Ini dia intinya. Keunggulan terbesar institusi itu bukan algoritma canggih atau info rahasia. Keunggulan terbesar mereka adalah waktu. Modal mereka yang raksasa ngasih mereka kemewahan untuk bisa beroperasi dalam horizon waktu yang super panjang, yang bikin mereka kebal dari gejolak jangka pendek yang seringkali menghancurkan akun kita. Jadi, pertanyaan untuk kita renungkan sekarang bukan lagi gimana caranya saya nebak pergerakan selanjutnya, tapi gimana caranya saya bisa menyusun strategi trading untuk memberi diri saya sendiri lebih banyak waktu. Entah itu dengan ngurangin ukuran posisi, melebarkan stop loss, atau fokus ke time frame yang lebih tinggi. Karena saat kita bisa mengadaptasi horizon waktu kita mulai bermain lebih selaras dengan struktur pasar, bukan melawannya. Coba deh pikirkan.